Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung cek ke videonya ya. Pokoknya ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi kalau mau nonton video ini, kalian wajib nonton video gua yang sebelumnya supaya alur dan ceritanya itu nyambung. Oke, let's go. Melanjutkan video kemarin, setelah Roh Pohon melihat Divinity Release milik Karen, dia pun langsung bersujud bahkan tanpa Toya dan Karen sadari. Tiba-tiba udah sujud aja tuh Roh. Lalu singkat cerita, Karen pun mulai menjelaskan ke Turo tentang identitas dan problem Toya ke upacara pemangkasan ini. Toya juga ngasih tahu ke Turo kalau Toya itu nggak akan ikut serta dalam upacara pemangkasan. Jadi Roh Pohon tidak perlu khawatir akan keikutsertaan Toya. Ya di sini Roh Pohon itu sedikit khawatir setelah mendengar identitas Toya. Khawatir sama upacaranya dia. Ya kalau Toya yang udah OP dan setengah dewa kayak gitu ikut kompetisi kan nggak adil gitu. Lalu Karen pun bertanya ke Roh Pohon tentang arti upacara pemangkasan ini. Apakah itu hanya sekedar adat, festival, atau sebagainya. Roh Pohon pun menjelaskan, sebenarnya pada awalnya upacara ini itu cuma digunakan untuk menyelesaikan perkelahian antar suku. Namun lama-kelamaan upacara ini itu malah berkembang menjadi sebuah festival wajib selama 1 dekade sekali yang menyangkut harga diri setiap suku dan hak-hak mereka. Karen pun jadi tertarik setelah mendengar itu, lalu Karen pun memutuskan untuk ikut melihat upacara pemangkasan. Tentu bersama Toya dan yang lain sebagai pendukung suku Rauri. Toya di sini nggak nolak keputusan Karen, kakaknya itu. Apalagi setelah Toya membawa Karen tuh kemari dengan cara kasar kemarin itu, dijatuhin gitu. Jadi mau nggak mau Toya ya yain aja keinginan Karen sebagai permintaan maaf gitu, karena telah mengganggu tidurnya. Dengan demikian, Karen ikut juga dalam mendukung suku Rauri di upacara Makassar. Untuk pakaian tentu aja, Karen juga memakai pakaian tradisional suku Rauri. Lalu di keesokan harinya atau di hari kedua, melanjutkan babak penyisian kemarin, suku-suku yang berhasil lolos di babak penyisian kemarin akan diadu lagi hingga tersisa 16 suku. Dan setelah terkumpul semua barulah babak 16 besar akan dimulai pada hari ini juga. Untuk sekarang, Toya itu masih belum menemukan suku yang sebanding dengan suku Rauri atau sebanding dengan tunangannya. Terlebih lagi, Toya itu juga nggak bisa ngebayangin orang-orang dari suku Pohon Besar ini mampu ngalahin tunangannya. Ceritanya ini sombong gitu sama tunangannya sendiri gitu Toya tuh. Terutama sama Ilse, Yae, dan Hilda. Mereka bertiga ini bagi Toya itu adalah tunangan terkuat Toya dalam hal pertarungan jarak dekat. Kekuatan mereka itu bisa dibilang seimbang. Tapi karena sekarang ini Sir itu tidak diperbolehkan di upacara ini. Untuk LC kekuatannya itu turun 1 tingkat dari Yae dan Hilda. Karena LC nggak bisa pakai boostnya. Makanya kekuatannya ini turun 1 tingkat. Kalau untuk Lu, dia itu ada di peringkat kelima. Dan untuk peringkat keempatnya ada Pam. Itulah untuk urutan kekuatan dari tim suku Rauri. Ntar untuk kedepannya ntar aku bilang suku Rauri aja ya. Tim suku Rauri atau gitulah. Biar enak gitu. Oke lanjut. Di babak penyisian kali ini, yang maju pertama kali dari suku Rauri adalah Yai. Tapi belum lama pertandingan dimulai, yaitu dapat dengan mudah mengalahkan musuhnya. Di ronde berikutnya pun juga sama. Pam sebagai peserta kedua dan Hilda sebagai peserta ketiga. Mereka itu berhasil menang dengan sangat mudah tanpa ada kesulitan. Karena kemenangan 3 kali berturut-turut ini, suku Rauri pun secara otomatis lanjut ke babak 16 besar. Di sini saya itu sangat kaget melihat kekuatan para tunangannya itu. Meskipun Toya itu sudah tahu kalau selama sebulan ini sebelum upacara pemangkasan, para tunangannya itu sudah berlatih dengan sangat keras. Tapi Toya itu tidak menyangka kalau kekuatannya itu sampai berkembang sejauh ini. Mendengar gumaman Toya itu, Karen ikut bantu nyimpulin gitu. Kemungkinan para tunangan Toya telah menjadi dependannya Toya. Toya pun bingung apa itu dependan. Karen pun menjelaskan bahwa dependan ini adalah sebuah berkah yang diberikan kepada seseorang yang mendapatkan pelindungan surgawi oleh dewa atau dewi. Ya contohnya Dewi Cinta ini, dia itu sebenarnya adalah dependannya dewa dunia. Karena kondisi Toya itu sekarang sudah menjadi demigod atau setengah dewa, Toya pun juga bisa melakukan itu, ngasih berkahnya dia gitu ke manusia. Ya walaupun efeknya itu nggak sekuat punya dewa seutuhnya, cuma setengahnya doang. Karena ya demigod setengah dewa dia masih. Dan menurut spekulasinya Karen, Toya itu secara tidak sadar jadiin tunangannya itu sebagai dependan atau ngasih berkahnya ke para tunangannya melalui ikatan keluargaan atau Karen sebut sebagai dicintai dewa. Jadi lebih jelasnya itu
Ini tuh disebabkan karena perasaan kuat Toya yang mau melindungi para tunangannya. Oleh sebab perasaan yang kuat itu, tanpa sadar Toya itu telah memberikan berkahnya agar tunangannya itu selamat gitulah, dan menjadikan mereka itu sebagai dependan. Makanya para tunangannya Toya itu sekarang bisa sekuat itu atau berkembang secepat itu. Mendengar penjelasan Karen pun, Toya itu akhirnya sedikit mengerti gitulah. Toya itu memang selalu berharap untuk bisa melindungi para tunangannya, walaupun dia itu nggak ada di sisi tunangannya atau tidak gitu. Kemudian Karen melanjutkan penjelasannya, kalau kondisi para tunangannya Toya itu terus seperti ini, maka kelak para tunangan Toya itu akan menjadi manusia terkuat di bumi. Karena dengan menjadi dependan seorang dewa atau demigod, kedepannya itu para tunangan Toya itu pasti akan mendapatkan kekuatan yang unik. Walaupun mereka itu nggak dapat kekuatan surgawi dari hubungan ini, tapi dengan kekuatan unik itu, mereka pasti akan menjadi manusia ter-OP di masa depan. Gitulah singkatnya. Namun tetap aja setelah melihat perkembangan para tunangan Toya ini yang terlalu cepat, Karen juga setuju dengan kejanggalan peningkatan kekuatan para tunangan Toya. Pertumbuhan kekuatan tunangan Toya itu terutama Lu, Hilda, Yae, dan Elsie sangat tidak normal untuk dependan demigod seperti Toya. Karena ya seperti itu, kan kekuatannya cuma setengah doang. Kekuatan surgawi yang Toya berikan ke para tunangannya itu seharusnya masih belum cukup membuat Lu, Hilda, Yae, dan Elsie itu menjadi sekuat seperti sekarang hanya dalam 1 bulan. Karen berpikir sejenak untuk menemukan jawabannya. Lalu tak lama kemudian Karen pun akhirnya paham. Kemungkinan Karen itu menyimpulkan kalau ini itu disebabkan juga karena para tunangan Toya juga telah menjadi dependannya Karen, dengan alasan yang hampir sama kayak Toya. Bedanya kalau Toya ini ingin melindungi tunangannya, sedangkan karena Karen sudah menganggap Toya sebagai adiknya, maka secara otomatis tunangan Toya itu juga dianggap sebagai menantunya atau keluarganya gitu. Jadi karena anggapan itu, para tunangan Toya pun mendapatkan berkah dicintai oleh Dewi Cinta. Itulah singkatnya. Ya singkatnya ginilah, para tunangan Toya itu saat ini sudah mendapatkan 2 buff pasif peningkat status secara drastis dari demigod Toya dan Dewi Cinta Karen. Dengan begitu pun jadi semuanya itu masuk akal. Nah, Toya dan Karen sedang berbicara sesuatu seperti serius gitu. Lindsay yang ada di sebelahnya Karen pun jadi penasaran. Dia nanya ke Karen, apa sih yang dibicarakan, kok serius? Tapi dengan mudah Karen pun mengelabui Lindsay dengan bilang kalau Karen itu sedang konfirmasi cinta Toya ke Lindsay. Mendengar itu Lindsay pun jadi salting dan dia pun jadi lupa dengan rasa penasarannya tadi. Di sisi lain, di saat Karen sedang menggoda Lindsay seperti tadi, Yumina yang duduk di samping Toya pun tiba-tiba menyuruh Toya untuk melihat ke salah satu arena. Saat Toya melihat ke arena yang Yumina tunjukkan, di arena itu Toya dapat melihat 2 peserta laki-laki yang masih bertarung gitu. Satunya seorang laki-laki besar dengan membawa pedang besar, dan satunya lagi seorang lelaki botak yang membawa tongkat. Yang membuat heran di sini adalah lelaki yang botak itu. Dia menggunakan seni bela diri Bojutsu sebagai gaya bertarungnya dan memiliki warna kulit ciri khas orang timur gitu. Melihat ciri-cirinya itu, Toya pun berkesimpulan kalau dia adalah pemain pembantu sama seperti Yae, Hilda, Elsie, dan Lu gitulah. Bukan orang asli, orang-orang suku pohon besar. Terlebih lagi laki-laki botak itu lumayan kuat. Dia berhasil mengalahkan musuhnya dengan mudah. Tapi keterkejutan Toya itu belum sampai di situ. Sehabis setelah lelaki botak itu memenangkan pertandingannya, dari tenda atau timnya keluarlah seorang wanita yang lagi-lagi wanita itu tidak mencerminkan orang-orang dari suku pohon besar. Atau lebih tepatnya, wanita itu berasal dari klan naga, salah satu klan dari 7 klan Mismith yang memiliki kemampuan bertarung tinggi dan merupakan ras petarung terhormat. Klan ini sangat sedikit dibandingkan dengan ke-6 klan lainnya yang di Mismith, dan klan ini tuh juga anti politik. Mereka hanya peduli dengan latihan dan pertarungan. Makanya saat Toya itu mampir ke Mismith, Toya nggak pernah sekali melihat mereka satupun. Wanita itu maju ke ronde selanjutnya setelah laki-laki botak tadi. Wanita klan naga itu memiliki telinga lancip, mata emas, rambut hitam, sisik berwarna kemerahan di kulit tubuhnya, memiliki 2 tanduk di kepalanya, dan ekor yang sangat tebal. Dan dia juga memakai sarung tangan atau gauntlet sebagai senjatanya yang berwarna abu-abu gelap. Saat pertarungan wanita naga itu dimulai, dia bergerak maju dan menghilang dengan seketika di hadapan musuhnya. Lalu tiba-tiba muncul di samping musuhnya
dan kemudian dia pun mengerahkan tinjuannya menggunakan tangan kanannya ke arah musuh. Tapi sebelum tinjuannya itu mengenai musuh, wanita naga itu sengaja menghentikan tinjuannya, yang tak lama kemudian bersamaan dengan suara yang keras yang dihasilkan dari tinjuannya, musuhnya pun tiba-tiba terpental ke belakang dengan sendirinya hingga keluar arena, dan membuat wanita itu pun menang dalam pertandingan itu. Toya melihat serangan terakhir wanita naga itu pun sangat terkejut. Toya bertanya-tanya apakah yang dia pakai itu adalah pelepasan kekuatan dari dalam. Melihat lelaki botak dan wanita naga ini, Toya dan Yumina pun meralat perkataannya tadi yang menyangkut kalau di upacara ini tidak ada yang sebanding dengan para tunangannya. Kemudian setelah melihat kedua peserta tadi, Toya itu melihat ke arah Karen yang entah kenapa menunjukkan ekspresi kebingungan melihat salah satu peserta di arena yang berbeda. Karena penasaran, Toya pun juga ikut melihat peserta yang Karen lihat itu. Di arena itu terdapat dua peserta yang sedang bertarung. Satunya seorang dari suku Tan Besar, dan satunya lagi orang dari luar atau peserta pembantu sama kayak tadi. Dan lagi-lagi Toya dibuat sangat terkejut melihat kekuatan si peserta pembantu ini. Dia seorang wanita dengan memakai sebuah pedang sebagai senjatanya. Rambutnya pendek berwarna silver keunguan dan kulitnya itu putih porselen. Wanita itu dapat dengan mudah menangkis seluruh serangan musuhnya tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Parahnya lagi, wanita itu menangkis seluruh serangannya hanya menggunakan satu tangan saja dan tanpa menengok ke belakang sedikit pun. Toya melihat itu, Toya langsung bertanya-tanya dalam hati, latihan apa sih yang dilakukan wanita itu sampai sekuat itu. Setelah musuhnya menyerang wanita itu secara membabi buta, musuhnya pun akhirnya berhenti sejenak karena kelelahan. Dan musuhnya tak bergerak karena kelelahan, wanita itu pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang balik. Dia maju dan hanya sekali sabet, tepat di bahu lawannya. Lawannya pun dengan seketika langsung terkapar tak berdaya. Wanita itu berhasil memenangkan pertandingan itu dengan sangat-sangat mudah. Akan tapi sangat disayangkan bagi wanita itu karena suku yang dia bantu tidak berhasil memenangkan 3 pertandingan selanjutnya. Jadi sukunya dan dirinya pun dinyatakan kalah di babak penyisihan di hari kedua ini. Wanita itu pun keluar dari area pohon besar atau pohon suci karena sukunya sudah kalah. Namun sebelum keluar dari arena, wanita itu secara kebetulan melihat ke arah Toya dan Karen. Lalu tiba-tiba dia itu melambaikan tangannya sambil tersenyum gitu ke arah Toya. Toya pun bingung, sedangkan Karen dengan nada yang sedikit kesal, Karen bergumam menanyakan kenapa wanita itu bisa ada di sini. Setelah itu Karen pun pamit undur diri sebentar menemui wanita itu sambil membawa Toya. Toya ditarik Karen hingga keluar arena pohon besar hingga sampailah di sebuah pohon yang di sana itu sudah berdiri wanita tadi sambil tersenyum gitu melambaikan tangan ke arah Toya dan Karen. Kemudian mereka berdua pun saling ngobrol, Karen dan wanita itu. Di sini Karen nanya ke wanita itu kenapa dia ada di sini. Lalu wanita itu pun menjawab kalau dia kemari bukan untuk membantu Karen, melainkan cuma iseng karena situasinya makin menarik. Lihat mereka berdua mengobrol biasa seperti itu, Toya pun bisa menebak siapa identitas asli dari wanita ini. Toya bertanya ke kakaknya Karen untuk mengonfirmasi tebakannya, dan benar saja seperti yang sudah Toya tebak. Karen memperkenalkan wanita itu sebagai teman lamanya, yaitu Dewi Pedang. Kemudian Toya dan Dewi Pedang pun saling memperkenalkan diri mereka sendiri. Lalu setelah Dewi Pedang dan Toya sudah memperkenalkan diri sendiri, Dewi Pedang bertanya ke Karen kenapa dia itu dipanggil Nisan sama Toya. Dengan bangga, Karen pun menjelaskan alasannya ke Dewi Pedang. Singkat cerita, setelah mendengar alasannya, Dewi Pedang yang mendengar itu pun jadi iri. Dan Dewi Pedang itu minta izin ke Karen untuk menjadi kakak Toya juga. Awalnya Karen menolak permintaan Dewi Pedang dengan alasan kalau hanya dia satu-satunya yang boleh jadi kakaknya Toya. Tapi setelah dibujuk oleh Dewi Pedang kalau dia itu nanti juga akan menjadi adiknya Karen, karena dia akan menjadi kakak kedua Toya, Karen pun akhirnya menyetujui permintaan Dewi Pedang itu untuk menjadi onisan kedua Toya. Ya pada akhirnya Karen tuh cuma mau jadi kakak gitulah, kakak tertua gitu. Lalu Karen pun memberikan Dewi Pedang nama yaitu Mochizuki Moroha. Setelah itu Toya dan Karen pun balik bersama dengan Moroha Nisan. Dan langsung diperkenalkan gitu si Moroha ke para tunangan-tunangan Toya yang berada di bangku penonton. Seperti Yumina, Lindsay, dan Su. Sebagai kakak kedua Toya yang jago berpedang dan yang melatih Toya berpedang dulu. Setelah mendengar pernyataan yang mendadak ini, tentu mereka bertiga itu langsung terkejut dan sedikit sas atau mencurigainya. Tapi untungnya Toya dan Moroha berhasil meyakinkan mereka. Moroha Nisan ini adalah tipe Dewi yang tidak bisa membaca situasi. Dia sering keceplosan
tapi pintar dalam memalsukan atau menutupi sesuatu. Walaupun begitu, tentunya Moroha Nesan ini sangatlah cantik, hampir secantik Karen. Jika mereka berdua ini dibandingkan, maka Karen adalah tipe wanita cantik yang imut, sedangkan Moroha adalah tipe wanita cantik yang berwibawa atau cool. Ia memiliki tubuh tinggi dan setiap dia berjalan, dia itu memancarkan sebuah hawa keanggunan, layaknya seperti cara berjalannya para Miss kontes kecantikan gitulah. Bahkan saking anggunnya cara Moroha berjalan, kalau dia itu ikut Miss kompetisi kecantikan, maka Moroha itu akan dibilang curang gara-gara cara berjalannya itu yang sangat anggun oleh peserta-peserta kontes lainnya. Dan untuk alasan sebenarnya kenapa Moroha bisa ada di bawah atau di bumi, Moroha itu bercerita sebelumnya atau pas berjalan tadi ke tempat Yumina, kalau dia itu sebenarnya cuman tertarik sama upacara pemangkasan ini. Dia melihat dari atas gitu dan tertarik. Jadi dia pun memutuskan untuk mencobanya. Dia turun, menghipnotis salah satu suku, dan akhirnya seperti sekarang, dia ikut dalam upacara pemangkasan. Jadi bisa dibilang pertemuan Moroha dengan Toya dan Karen benar-benar pure ketidaksengajaan. Tapi berkat ini Toya pun akhirnya paham dengan cara kerja aturan para dewa-dewi yang tidak boleh ikut campur gitu tentang masalah makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi setelah mendengar penjelasan dari kedua kakaknya ini, sebenarnya para dewa-dewi itu diperbolehkan membantu atau ikut campur masalah makhluk hidup yang ada di bumi. Tapi mereka diperbolehkan membantu sebagai manusia bukan dewa. Atau lebih jelasnya, kalau para dewa-dewi ingin ikut campur masalah manusia, mereka itu harus mengatur kekuatan mereka terlebih dahulu sampai ke titik setara dengan manusia terkuat di bumi. Mentok-mentok itu manusia terkuat di bumi atau manusia normal gitu. Jadi selama mereka tidak menggunakan kekuatan mereka melebihi itu, para dewa-dewi diperbolehkan untuk ikut campur masalah manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi. Makanya pas Toya itu minta tolong ke Karen waktu itu, waktu kejadian inflasi di Euron, Karen itu nggak bisa bantu banyak. Ya karena alasan ini. Ya singkatnya lagi, yang lebih jelas, pokoknya kalau para dewa-dewi mau turun tangan atau ikut campur masalah makhluk bumi, maka mereka itu harus siap untuk di-nerf parah. Sampai mereka itu nggak bisa melakukan apapun selain di bidang mereka. Seperti Dewi Cinta yang cuma bisa dicinta doang, dan Dewi Pedang yang cuma bisa di pedang doang. Itulah. Barulah mereka itu para dewa-dewi ini bisa ikut campur dalam masalah manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi. Tak lama setelah perkenalan Moroha, pertandingan suku Rauri babak 16 besar pun dimulai. Urutan untuk pertandingan 16 besar sama seperti tadi, yaitu Yai sebagai peserta pertama yang maju ke ronde pertama. Lawan Yai dan suku Rauri sekarang adalah suku yang pesertanya itu memiliki tato dari kepala hingga kaki, rambutnya mohak, dan memakai 2 kapak sebagai senjatanya untuk lawan Yai. Pertandingan Yai melawan orang mohak bertato ini pun dimulai. Begitu pertandingan itu dimulai, si mohak ini itu langsung mengambil inisiatif untuk menyerang Yai terlebih dahulu secara membabi buta. Dia maju mendekati Yai dan langsung menyerang Yai dengan kapaknya yang ada di tangan kanannya. Yai berhasil menghindari serangan itu dengan mengelak ke kiri lalu mundur ke belakang untuk menjaga jarak. Melihat itu, Moroha pun langsung menyimpulkan kalau Yai pasti akan menang di ronde kali ini. Toya mendengar itu pun langsung bingung. Kemudian musuhnya Yai ini, si Mohak, ini pun mulai memojokkan Yai ke sudut arena. Tapi Yai dengan sabarnya terus menghindari serangan yang si Mohak itu lancarkan. Lalu setelah Yai berhasil didesak seperti tadi secara terus menerus, sekarang Yai pun akhirnya melancarkan serangannya. Sambil menghindari serangan dari itu Mohak, Yai berhasil memotong kedua kapak si Mohak itu secara bergantian menjadi 2. Si Mohak itu pun langsung kebingungan melihat kapaknya yang sudah terpotong menjadi 2. Dan musuhnya yang kebingungan, Yai pun langsung menembas si Mohak itu dan membuat si Mohak itu pun kalah hanya dengan sekali tebas. Kemudian Moroha di sini mulai menjelaskan ke Toya apa yang dia prediksi tadi. Moroha di sini sudah berhasil menebak kalau Yai itu pasti mengincar kapak musuhnya terlebih dahulu. Dan Moroha ini sangat yakin kalau Yai itu pasti bisa melakukannya. Tapi entah kenapa di awal Yai itu tidak melakukan itu. Kemungkinan besar Moroha itu menyimpulkan kalau Yai sedang ragu-ragu atau Yai itu sedang bermain-main dengan musuhnya. Jika itu benar, Moroha itu bilang kalau Yai itu masih butuh banyak latihan. Dia pun kagum setelah mendengar itu walaupun gak begitu mengerti. Tapi yang jelas di ronde pertama Yai berhasil memenangkan pertandingannya. Lalu singkat cerita, di ronde-ronde berikutnya pun juga berhasil dimenangkan oleh Pam dan Hilda dengan mudah.
Oleh karena itu, suku Rauri pun berhasil maju ke babak final di esok hari. Kemudian setelah melihat kemenangan mutlak dari suku Rauri, kita pun iseng untuk lihat pertandingan dari suku Balum. Tujuan awalnya sih ya mau observasi gitu tingkat kekuatan mereka. Karena ya musuh utama mereka sekarang kan adalah suku Balum. Tapi setelah melihat pertandingan suku Balum, betapa dibuat terkejutnya Toya setelah melihat si Balum itu kalah dengan sangat mudah oleh musuhnya dari suku Rivet. Suku Rivet ini kurus-kurus orangnya, badannya bungkuk dan memakai sebuah topeng aneh. Senjata yang mereka pakai adalah cakar panjang yang sudah dioleskan racun, dan racun itu dapat mematikan indera peraba, tangan dan kaki si lawannya. Selain itu, racun itu juga dapat menguras stamina lawan dan membuat lawannya itu pusing. Sebab racun inilah para suku Balum itu kalah dengan mudah oleh suku Rivet. Bahkan saat bertanding, mereka itu juga menyebarkan racun-racun mereka ke seluruh arena agar musuhnya itu cepat terkena efek racunnya ini melalui udara. Saya melihat cara bertarung mereka itu sempat kesal dan bilang curang ke mereka. Tapi setelah mendengar penjelasan Pam yang baru saja datang dengan yang lain-lain, saya pun akhirnya mengerti dan sedikit dapat menerima cara bertarung mereka. Menerima dalam hal saya juga sedikit tertarik dengan cara bertarung pakai racun ini. Jadi di sini Pam itu menjelaskan kalau pengguna racun dalam pertarungan di upacara ini adalah hal yang biasa. Apalagi memakai racun adalah hal yang lumrah dilakukan oleh suku-suku pohon besar dalam berburu. Dan di antara seluruh suku-suku pohon besar, bahkan ada beberapa yang menjadikan racun sebagai ciri khas mereka atau sebagai spesialis bertarung mereka gitulah. Jadi ya pokoknya ini tuh normal-normal aja bagi mereka. Dan di aturannya juga nggak ada larangan memakai racun. Asalkan racunnya itu tidak menyebabkan kematian. Mereka bebas memakai racun sebagai senjata mereka. Maka dari itu cara bertarung suku Rivet ini dibilang nggak curang-curang amat. Bahkan malah dibilang B aja. Tapi tetap aja walaupun Toei sudah bisa menerima cara bertarung mereka seperti yang dikatakan tadi, Toei tetap merasa kalau ini itu sangat berbahaya. Jadi untuk jaga-jaga Toei berencana akan membuat sesuatu yang dapat menangkal racun mereka agar cewek-ceweknya ntar aman terkendali. Karena ada kemungkinan besar di final besok para cewek-ceweknya akan lawan suku Rivet ini. Toei juga sempat nanya ke Pam apakah suku Rivet ini pernah ikut upacara pemangkasan sebelumnya. Dan ternyata suku Rivet ini adalah suku yang baru saja terbentuk dari hasil pemisahan suku lain. Ya mungkin perbedaan pendapat gitu. Jadi mereka berpisah dan mendirikan suku baru. Suku lama dari suku Rivet ini juga memakai racun sebagai senjata utama mereka. Jadi ya bisa dibilang bawaan gitulah dari suku lama mereka. Lalu kemudian setelah melihat suku Balum melawan suku Rivet tadi, Toya dan lain-lainnya itu balik lagi melihat pertarungan dari suku yang dibantu wanita naga tadi, yang kebetulan baru saja dimulai. Ini adalah pertarungan yang menentukan apakah suku yang dinaungi wanita naga itu akan lolos ke babak final atau tidak. Singkat cerita, wanita naga itu pun berhasil memenangkan pertarungannya dengan sangat mudah menggunakan jurusnya tadi. Karena wanita naga itu ada di urutan ketiga dan tim sebelumnya itu sudah berhasil memenangkan pertandingan. Suku yang dinaungi wanita naga itu pun juga berhasil lolos ke babak final besok. Singkat cerita, sudah terdapat 8 suku yang berhasil lolos ke babak final besok. Suku-suku itu adalah suku Rauri, suku Rivet, suku yang dinaungi oleh wanita naga tadi dan laki-laki botak, suku yang memakai bulu jaguar sebagai pakaiannya, suku yang memakai tulang sebagai senjata mereka, dan 3 suku lainnya. Yang totalnya ada 8 suku. Karena babak 16 besar sudah selesai, semua suku yang berhasil lolos ke babak selanjutnya atau babak final sekarang telah dipersilahkan untuk istirahat. Di waktu istirahat ini, Toya dan Karen pun memperkenalkan Moroha kembali pada tulangan-tulangannya yang ikut berkompetisi seperti LC, Yae, Lu, dan Hilda. Setelah mendengar kehebatan berpedang Moroha dari Karen, Hilda dan Yae yang gila berpedang pun langsung bersemangat dan mengajak Moroha untuk bertanding dengan mereka. Tapi Toya tidak mengizinkan mereka berdua dengan alasan kalau mereka itu harus istirahat untuk besok babak final. Namun dengan wajah yang memelas, mereka berdua itu membujuk Toya dengan bilang kalau mereka itu ingin sekali tahu kekuatannya Moroha sekuat apa. Melihat muka memelas mereka, Toya pun akhirnya pasrah dan mengizinkan mereka untuk melihat kekuatan Moroha. Tapi dengan syarat yang boleh duel dengan Moroha bukan mereka yang ikut berpartisipasi, kayak Lindsay, Yumina, Su, dan Toya. Aturan yang dipakai untuk mengetes kekuatan Moroha kali ini memakai aturan yang sama seperti upacara pemangkasan, yaitu tidak boleh memakai sihir. Dan yang menjadi lawan Moroha adalah Toya.
Sebab Yumina dan Lindsay nggak akan cocok duel lawan Moroha tanpa sihir. Kalau Su ya apalagi, masih loli kan. Terlebih lagi Toya itu juga sedikit tertarik dengan kemampuan atau kekuatan Moroha nisannya itu, yang dijuluki sebagai Dewi Pedang. Dengan begitu dimulailah latihan tanding Toya melawan Moroha. Sebelum pertandingan mereka dimulai, Moroha ini sempat memprovokasi Toya gitu, dengan mengatakan kalau Moroha tidak akan serius melawan Toya di awal-awal, dan Toya di awal-awal diperbolehkan untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Toya pun terpancing dengan provokasi itu, lalu tanpa pikir panjang, Toya pun langsung berlari ke arah Moroha, dan latih tanding Toya melawan Moroha pun dimulai. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika gua ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Dan kalau kalian belum sub, kalian bisa sub dulu sekalian pencet loncengnya agar nggak ketinggalan video-video yang akan gue upload ke depannya. Oke? Kalau gitu gua pamit undur diri. See you next video and Bye bye, 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 bye bye.